Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Roro Gendis Almakira dari kelas 10G. Jadi hari ini saya akan membahas tentang gimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, tonton sampai habis ya videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini saya sudah ada dua soal ya. Nah, pertama-tama kita akan kerjakan soal pertama dulu. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita harus cari dulu sumbu X, sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Nah, setelah kita temukan semuanya, lalu baru kita bisa gambar grafiknya. Pertama-tama kita mencari titik potong terhadap sumbu X dengan cara memfaktorkan. Jadi di sini sudah ada X pangkat 2 plus 2X min 3. Di sini kita tulis nah, caranya itu kita cari dulu berapa kali berapa yang menghasilkan min 3 dan kemudian jika ditambah akan menghasilkan plus 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah 3 kali min 1. Kenapa 3 kali min 1? Karena ketika dikalikan 3 dikali min 1 maka hasilnya akan min 3. Nah, tapi ketika ditambahkan kalau begini kan berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti betul. Jawabannya di sini plus 3, di sini min 1. Nah, setelah itu kita tulis di sini. Karena di sini 3-nya itu adalah plus, maka kita tulis di bawahnya ini kebalikannya. Jadi min 3. Yang ini juga sama, kita tulis jadi kebalikannya, yaitu plus 1. Nah, ini sama saja 0 1,0. Nah, di sini kita sudah ketemu titik potong terhadap sumbu X-nya. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu Y? Jadi caranya kita gunakan grafik fungsi ini untuk mencari sumbu Y. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Jadi kalau kita mencari sumbu X, maka sama Y-nya itu sama dengan 0. Begitu juga dengan sumbu Y. Jika kita mencari sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Makanya di sini tulisnya 3,0. Nah, X-nya kan 3. Maaf, ini min 3. Min 3. Nah, makanya di sini tertulis min 3,0, 1,0. Karena Y-nya itu sama dengan 0, makanya di sini tertulisnya 0. Nah, begitu juga dengan sumbu Y ini, X-nya akan jadi 0 gitu. Nah, pertama kita tulis dulu ya. X pangkat 2 plus 2X min 3. Nah, karena di sini X-nya 0, maka X yang di sini kita ganti jadi 0. Jadinya 0 pangkat 2 ditambah 2, X-nya juga berubah jadi 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 3. Nah, sudah, lalu kita tinggal hitung. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian min 3. Nah, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0. Kemudian min 3. Jadi min 3. Nah,
Kemudian kita cari sumbu simetrinya. Nah, caranya gimana sih? Jadi sumbu simetri itu dia sama seperti mencari titik puncak, sama seperti mencari XP-nya titik puncak. Jadi kita pakai rumus titik puncak yang XP ya, yaitu XP sama dengan min B per 2A. Nah, kita cari nih yang mana yang B, yang mana yang A. Nah, jadi kita cari dulu koefisiennya. Kita cari koefisiennya. A itu yang mana, B itu yang mana, dan C itu yang mana. Nah, jadi A itu yang X pangkat 2 ini, itu A. Kemudian B nya itu yang 2X ini, kemudian C nya itu yang min 3 gitu. Jadi A nya itu 1, B nya itu 2, C nya itu min 3 nih. Kalau gitu kita tinggal masukkan saja angkanya di sini. Min B tadi itu, nah B tadi kan 2, berarti kita tulis di sini min dalam kurung 2 per 2 dikali A. A nya tadi yaitu 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan min 2 per 2. Min 2 per 2 hasilnya adalah min 2, maaf min 1. Nah, sudah ketemu nih sumbu simetrinya. Sekarang kita cari titik puncaknya. Nah, kemudian kita cari titik puncaknya. Cara mencari titik puncak itu kita pakai rumus XP dan YP. Nah, di sini rumus XP itu sama dengan sumbu simetri. Jadi kita tidak perlu tulis ulang atau cari ulang karena ya hasilnya sudah ketemu, yaitu min 1. Jadi kita tinggal mencari YP-nya saja. YP sama dengan, nah rumus YP ini kita gunakan saja cara seperti pada nomor, maaf, sama seperti pada yang B ini, seperti ini. Nah, yaitu X pangkat 2 plus 2X min 3. Nah, sama dengan, nah di sini X nya kita gunakan yang min 1 ini, jadi X nya itu berubah jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1 kurang 3, min 3 sama dengan min 1 pangkat min 1, maka hasilnya 1. Kemudian 2 dikali min 1 sama dengan min 2, kemudian sisa min 3. Nah, kemudian kita hitung 1 min 2 min 3 sama dengan min 4. Nah, sudah, karena ini sudah ketemu semua titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri dan titik puncak. Nah, karena sudah ketemu semua, kita tinggal menggambar saja grafiknya. Nah, di sini saya sudah gambar garisnya ya. Jadi kalau di sini itu X, di sini itu Y, di sini min X, di sini min Y. Nah, kalau sudah gambar garisnya, kita tinggal masukkan titik yang sudah kita temukan tadi. Nah, yaitu min 3,0. Min 3,0 berarti 3-nya ada di sini. Min 3,0 itu X-nya min 3 dan Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, maka kita paskan di garis ini gambar titiknya. Nah, kemudian di sini yaitu 1,0. Nah, 1,0 itu posisinya ada di sini. Nah, ini 1. Setelah itu kita masukkan lagi titik yang ini, yaitu 0,-3. Berarti letaknya ada di sini, yaitu min 3.
ini min 3. Kemudian kita masukkan lagi nih yang titik puncak. Titik puncaknya itu ada di min 4. Nah, kemudian kita tulis dulu nih sumbu simetrinya. Oh ya, maaf lupa. Jadi sumbu simetrinya ini, yang titiknya yang ini juga kita masukkan ya, yaitu min 1. Nah, khusus sumbu simetri ini kita buat garis-garis ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal gambar aja deh grafiknya. Caranya itu kita garis dari sini mengenai titik-titiknya tadi. Nah, begini nih jadinya. Nah, kalau begini berarti sudah selesai menggambar grafiknya. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita lanjut kerjakan yang soal nomor 2, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, caranya juga sama seperti pada nomor 1 tadi, yaitu kita cari titik potong terhadap sumbu x, sumbu y, sumbu simetri, dan titik puncaknya. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu koefisiennya, yaitu yang a, b, dan c nya. Di sini a nya yaitu yang x, jadi a itu 1, b nya min 6, dan c nya yaitu 5. Nah, sudah, biar nanti kita gampang mengerjakannya. Nah, cara mencari titik potong terhadap sumbu x ini kita faktorkan lagi. Nah, di sini kita tulis x Oke. Nah, di sini kita cari nih berapa kali berapa yang menghasilkan 5 dan jika ditambah akan menghasilkan min 6. Nah, jawabannya yaitu min 1 dan min 5. Min 1 dan min 5. Karena saat dikalikan yaitu min 1 dikali min 5 yaitu hasilnya min 5. Dan jika ditambah min 1 ditambah min 5 maka hasilnya min 6. Gitu. Lalu ini kita tulis juga sama seperti tadi, kita tulis 1 dan di sini 5. X nya 1, y nya 0. Karena kan kalau mencari titik potong terhadap sumbu x itu berarti y nya sama dengan 0. Makanya di sini kita tulis x nya yaitu 5 dan y nya yaitu 0, jadi 5,0. Kemudian kita lanjut kita cari lagi sumbu simetrinya menggunakan rumus XP min b per 2a. Nah, di sini kan kita sudah cari tadi nilai koefisiennya. Nah, itu sudah kita temukan ya, jadi tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu b nya yaitu min 6 per 2 dikali a yaitu 1. Nah, karena di sini di luarnya ada min lagi, jadi 6 nya itu berubah menjadi plus, yaitu 6 per 2, karena 2 kali 1 2. Jadi hasilnya yaitu 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik puncaknya terakhir. Nah, di sini kan kita sudah temukan XP-nya. Sekarang kita tinggal cari YP-nya. Cara mencari YP-nya itu kita gunakan juga cara yang sama seperti yang B ini. X pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, tinggal kita masukkan deh. X nya 3 pangkat 2 min 6 kali 3 tambah 5.
3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian min 6 dikali 3 yaitu min 18. Kemudian kita tambah 5. Nah, setelah itu tinggal kita hitung lagi. Nah, kemudian tinggal kita hitung lagi deh. 9 min 18 itu hasilnya min 9. Kemudian min 9 ditambah 5 hasilnya min 4. Nah, di sini kan kita sudah menemukan semua titiknya, itu titik puncak, titik sumbu simetri, titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X. Nah, karena kita sudah temukan semuanya, kita tinggal gambar saja grafiknya. Nah, jadi setelah semua titiknya kita masukkan, tinggal kita gambar grafiknya. Maaf ya kalau kurang bagus atau kurang rapi garisnya, jadi tinggal kita gambar sini. Nah, udah deh jadi. Nah, begitulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat.